Dan setelah mendekati trailer tersebut, mereka menemukan sebuah mayat yang setelah diidentifikasi itu adalah Ted Wah. Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke Wak, jadi di malam minggu ini Nani akan kembali membawakan sebuah cerita misteri soal hilangnya sekelompok pria di kota Yuba, California, di mana 4 di antara mereka akhirnya ditemukan setelah berbulan-bulan hilang, tapi sayangnya dalam kondisi yang sudah tidak terselamatkan lagi, dan 1 di antaranya masih hilang sampai sekarang Wak. Untuk kalian yang hobi mendengarkan kisah-kisah yang belum terpecahkan, pasti kalian sangat familiar dengan Dyatlov Pass, di mana kejadiannya hampir sama seperti yang terjadi di kota Yuba ini. Setelah berdekade tidak terpecahkan, akhirnya yang Dyatlov Pass itu katanya sih sudah terpecahkan Wak. Tapi aku nggak mau bahas soal Dyatlov Pass di sini, tapi aku akan membahas versi Dyatlov Pass-nya Amerika, yaitu soal Yuba County 5 ini ya Wak, atau 5 pria yang hilang secara misterius di kota Yuba, California. Dan by the way juga ada satu kasus lagi yang hampir sama seperti kasus ini selain Dyatlov Pass, tapi yang 5 bocah kodok tuh loh Wak, yang dari Korea, dimana lagi-lagi kelima anak-anak ini ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa setelah bertahun-tahun hilang, dan kasusnya juga masih menyimpan banyak misteri sampai saat ini. Nah, jadi gimana sih kisah soal 5 pemuda dari kota Yuba, California ini? Check it out. Nah, jadi sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau menjelaskan sedikit tempat di mana mereka ini tinggal, yaitu di kota Yuba. Di mana kota Yuba ini terletak di sebelah utaranya California, Wak. Sebuah kota dengan lembah kecil berpendudukan sekitar 65.000 orang dan beriklim hangat itu terletak di ketinggian kurang lebih 20 meter dan dikelilingi oleh pegunungan dan perbukitan Sutter Buttons. Nah, kota Yuba ini, Wak, adalah rumah bagi proyek Getaway, di mana proyek Getaway ini adalah sebuah kelompok rehabilitasi yang bertujuan untuk membantu dan mendukung para pecandang cacat Tuhan. Nah, di antara sekelompok dari proyek Getaway ini ada kelompok penanggung jawabnya kan, antara lain kelima pemuda tadi Wak, yang bernama Bill, Jack, Jackie, Ted, dan Gary. Nah, kelima pemuda ini dulunya juga merupakan pemuda yang luar biasa yang juga merupakan anggota dari kelompok rehabilitasi tadi, dan mereka juga lumayan cukup aktif dengan proyek Getaway itu Wak. Dan mereka pun masuk dalam tim bola basket di sana yang diberi nama Getaway Getters. Nah, cowok yang pertama namanya si Bill. Bill ini berasal dari kota Yuba juga dan memiliki nama lengkap William Lee Sterling dan berusia 29 tahun. Bill ini lahir pada tanggal 5 April 1949. Dia memiliki tinggi badan 177 cm dan berat sekitar 70 kg Wak. Nah, si Bill ini juga merupakan anak yang religius Wak. Dia sering membaca buku-buku agama dan dulunya dia ini telah didiagnosis memiliki gangguan otak ringan dan memiliki gangguan perkembangan ringan Wak. Makanya itulah dia masuk di proyek Getaway tadi. Terus yang kedua, Jack. Jack ini memiliki nama lengkap Jack Anton Madruga, berusia 30 tahun pada saat itu dan berteman dekat dengan Bill nih. Dia lahir pada tanggal 18 Juni 1947 dan tinggal di kota Marysville, kurang lebih 2,5 mil dari kota Yuba Wak. Tingginya 180 cm dan berat badannya 86 kilo. Nah, Jack ini juga merupakan lulusan dari sekolah menengah atas dan juga pernah bertugas di Angkatan Darat Amerika Serikat Wak. Meskipun belakangan sebelum kejadian dia ini bekerja di sebuah pabrik yang bernama Sunsweet Growers dan juga tidak bertahan lama karena dia ini dipecat. Meskipun si Jack ini tidak memiliki diagnosis resmi, tapi satu keluarganya meyakini bahwa Jack ini memiliki ketidakmampuan penangkapan belajar ringan Wan. Dan dia pun memiliki mobil kesayangannya yang juga dia kemudikan, berjenis Mercury Montego tahun 1969, berwarna putih, dan mobil ini juga merupakan kebanggaan dia Wan. Mobil kesayangannya lah gitu. Nah, terus yang ketiga si Jackie. Jackie ini bernama lengkap Jackie Charles Hood. Dia pun tinggal sama nih kayak si Jack di Marysville. Dia ini yang paling muda Wak di antara grup ini. Dia pada saat itu masih berusia 24 tahun dan memiliki tinggi badan kurang lebih 175 cm dan berat badan 72 kilo. Nah, si Jackie ini didiagnosis memiliki gangguan belajar ringan dan berteman baik dengan si Ted Wak, kawan yang keempatnya nih. Dan memang digambarkan mereka berdua nih saking akrabnya udah kayak kakak adik gitu Wak. Terus yang keempat barulah si Ted ini. Ted ini memiliki nama lengkap Theodore R. Weir yang pada saat itu berusia 32 tahun. Dia ini lahir pada tanggal 26 Mei 1946 dan dia bersekolah di Marysville High School. Dan selama di sekolah pun dia ini dikenal oleh teman-temannya memiliki sikap yang baik, positif, gak pernah macam-macam lah gitu Wak. Dan pada saat itu dia ini bekerja sebagai seorang pegawai di kedai makanan ringan. Meskipun keluarga ini sempat mendesak dia untuk berhenti bekerja karena keluarganya ini tahu Wak, si Ted ini memiliki tingkat stres yang lumayan tinggi akibat ketidakmampuan belajarnya sama seperti teman-teman yang lain, dan juga sudah berhasil didiagnosis sebelumnya. Dan dia ini tinggal di kota
kota yang berdekatan dengan kota Yuba bernama Olive Heights yang terletak 5 mil sebelah timur dari kota Yuba. Itu yang keempat sih Ted. Terus yang terakhir, Gary Matias. Gary Del Matias atau yang sering disebut Gary ini berusia 25 tahun dan memiliki tinggi 170 cm. Dia tinggal di kota yang sama dengan Ted, yaitu di Olive Heights. Nah, dalam kesehariannya si Gary ini diwajibkan memakai kacamata tebal yang memang sudah diresepkan untuk dia karena memang penglihatannya itu sangat buruk. Keluarganya juga pernah dulu menyarankan dia nggak usah pakai kacamata, tapi tetap nggak bisa. Dan dulunya dia ini juga merupakan seorang veteran dari Angkatan Darat Amerika Serikat, dan pada saat itu dia ini diberhentikan dari Angkatan Darat Amerika Serikat dikarenakan alasan kejiwaannya pada tahun 1973 ketika dia ini lagi bertugas di Jerman. Dan setelah itu waktu dia balik kampung diperiksa, barulah di situ dia ketahuan mengalami skizofrenia paronia. Suatu kondisi di mana pada suatu waktu dia ini bisa mengalami kesulitan untuk bisa membedakan antara kenyataan dan halusinasi, dan juga keluarga beranggapan ini dikarenakan selama bertugas di Angkatan Darat dia ini sering mengalami kekerasan gitu. Dan setelah menjalani rangkaian pengobatan di kampungnya, akhirnya dia ini mampu mengendalikan emosinya dan juga belajar mengatasi penyakitnya, meskipun memang setiap hari dia ini diwajibkan untuk meminum obat. Dan setelah 2 tahun menjalani pengobatan atas skizofrenia itu, setelah mendapatkan dukungan dari banyak keluarga, si Gary pun akhirnya mampu menangani skizofrenia dan emosinya yang labil ini. Dan hal ini juga dibuktikan dengan dia ini mampu bekerja paruh waktu sebagai buruh di bisnis perkebunan ayah mertuanya. Nah, jadi memang kelima orang ini si Bill, Jack, Jackie, Ted, dan si Gary ini memang memiliki sedikit gangguan kejiwaan ringan, yang gak yang bahaya kali, tapi cuman kayak kesulitan menangkap pelajaran kayak gitu. Makanya lah akhirnya mereka berlima ini dimasukkan tuh ke proyek Getaway, dan selama menjalani rehabilitasi di sana mereka berlima ini berkawan dan sama-sama selesai menjalani rehabilitasi dari proyek Getaway tadi. Dan setelah selesai mereka berlima ini pun balik nih ke rumah masing-masing, tapi mereka masih menjaga persahabatan mereka dan dibuktikan juga selama di rumah mereka ini berperilaku baik dan juga katanya berhasil mengatasi beberapa gangguan-gangguan ringan apabila kesehatan mental mereka ini kumat lagi gitu. Bahkan ya dikarenakan memang keadaan mental mereka semakin membaik, si Jack sama Gary mendapatkan surat izin mengemudi dan mereka berlima pun aktif untuk membangun tim basket di tempat mereka direhab tadi, yaitu menjadi tim bola basket Getaway. Dan juga kelima pria ini memiliki tingkat kemandirian yang sangat baik, jauh dari sebelum mereka pergi dari keluarganya. Jadi intinya rehab dari mereka ini berhasil lah gitu. Sampai akhirnya di tanggal 24 Februari 1978, kelima pemuda ini memutuskan untuk menonton pertandingan bola basket di Universitas California. Pertandingan yang memang mereka tunggu-tunggu selama ini, menggunakan mobil kesayangan si Jack yaitu Mercury Montego tadi, dan bersiap untuk melalui perjalanan kurang lebih 50 mil ke utara kota mereka itu menuju ke Chico, tempat Universitas California itu berada. Dan katanya ketika mereka ini menjemput si Ted dan Ted ini meninggalkan rumahnya, Ted ini sempat mengabaikan perintah neneknya untuk membawa mantel. Pada saat itu Ted juga sempat mengatakan, "Aku tidak membutuhkan mantel malam ini." Itulah kata-kata terakhir si Ted. Akhirnya berangkat mereka berlima ini untuk nonton tanding basket. Terus sekitar jam 10 malam setelah pertandingan basket itu selesai, kelima pemuda itu pulang dan di perjalanan mereka ini singgah di sebuah toko bernama Burst yang terletak 3 blok dari Universitas California tadi untuk membeli beberapa makanan ringan. Itu tuh jam 10 malam. Tanggal 24 Februari 1978. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 25 Februari 1978, tepatnya jam 8 pagi, mamanya si Ted ini bingung kemana anaknya, karena waktu dia masuk ke dalam kamar si Ted nggak ada. Kok belum pulang anak aku? Karena panik heran dia telepon lah mamanya si Bill yang bernama Ibu Juanta Sterling. Ibu si Bill ini pun waktu ditanya Ibu Ted, "Bu, ada si Ted nggak di rumah Ibu?" "Loh, jangankan si Ted, Bu, anak aku si Bill aja belum pulang sampai sekarang. Aku aja belum tidur nih, Bu," kata Ibu Jill. Makin panik lah ibu ya si Ted kan. Akhirnya Ibu Ted dan Ibu Jill ini pun bersama-sama mengkonfirmasi ke keluarganya Jack, Jackie, dan Gary. Sama juga hasilnya mereka belum balik. Dan akhirnya mereka ini mencoba menghubungi pengelola dari pertandingan bola basket tadi, karena mereka tahu nih beberapa pengurus dari proyek Getaway itu juga hadir di sana. Siapa tahu mereka berlima ini entah singgah dulu lah main ke tempat kon-kon lama dia kan, tapi nggak ada juga. Dan yang makin mengherankan, ketika mereka ini coba menghubungi orang-orang Getaway di pertandingan bola basket itu, mereka mengatakan kelima anak ini tidak datang ke pertandingan bola basket. Dari sini mama si Jack makin kaget. Nggak mungkin anak aku nggak kesana. Karena apa? Karena memang pertandingan bola basket ini adalah pertandingan yang ditunggu-tunggu oleh anaknya. Nggak cuma anaknya aja, sama keempat kawan yang lainnya. Bahkan kata mama si Jack ini si Jack ini selalu mengingatkannya setiap minggu
bangun untuk bisa membangunkannya lebih cepat supaya dia ini tidak ketiduran dan telat ke pertandingan bola basket itu. Tapi mereka nggak datang. Dah lah kan makin panik nih, udah nggak betul lagi nih kemana anak aku. Akhirnya diwakili ibunya Jack. Jam 8 malam mereka ini pun langsung menghubungi polisi dan membuat laporan bahwa kelima anak mereka ini hilang. Dahlan setelah mendapatkan laporan, akhirnya kepolisian pun melakukan pencarian. 3 hari setelah mereka hilang, tepatnya pada tanggal 28 Februari, di hari Selasa, mobil kesayangan si Jack yaitu Mercury Montego ditemukan dalam keadaan kosong. Mobil itu ditinggalkan kurang lebih 7 mil di sebelah timur Chico, tempat pertandingan bola basket itu, dan timur laut kota Yuba, di jalan pegunungan yang sedikit bergelombang yang melewati pegunungan Sierra Conti. Nah, kalau dilihatnya mobil mereka itu ditemukan agak jauh dari rute yang biasanya, dan mobil itu diparkir di pinggir jalan dan ditinggalkan di jalur bersalju. Mobilnya pun tidak dikunci dan salah satu dari jendelanya itu terbuka. Nah, di sekitar mobil ada salju setinggi 30 cm, tapi nggak ada satupun jejak kaki dari 5 pemuda ini. Dan setelah diperiksa, di dalam mobil itu ditemukan bungkusan belanja dari toko Burst, toko yang sempat mereka kunjungi di malam sebelumnya. Itu juga merupakan satu-satunya jejak mereka yang tersisa. Dan di samping itu juga ditemukan batang permen yang udah dimakan setengah, ditinggalkan di jok belakang mobil. Terus juga ditemukan ada 4 peta di dashboard mobil dan salah satunya ini adalah peta California. Terus kunci mobil hilang. Waktu itu polisi sempat mikir apa jangan-jangan mobil ini ditinggalkan karena ada kerusakan mobil kali ya. Udahnya polisi mencoba menyalakan mobil tersebut dengan menyambungkan kabel tuh. Waktu diperiksa, tangki bensin berisi 1/4 Dan meskipun ditemukan bukti bahwa memang mobil mereka ini seperti terperangkap di sebuah lubang kecil, tapi polisi meyakini ini bukan masalah serius, ini mudah ditangani, pasti mereka tinggal ngegas saja juga udah bisa keluar dari lubang kecil itu. Dan setelah diperiksa lebih lanjut, tidak juga ditemukan ada kerusakan di bagian bawah mobil, di mana polisi beranggapan sepertinya pemuda yang mengendarai mobil ini sangat berhati-hati di sepanjang jalur bergelombang dan berlubang sebelum akhirnya mereka ini meninggalkan kendaraan mereka dan menghilang di malam hari. Dan setelah penemuan mobil itu, polisi langsung menyimpulkan bahwa betul ini adalah mobil kesayangannya si Jack. Dan setelah itu polisi pun langsung melakukan upaya awal dari pencarian, dimana pada saat itu pencarian awal dari mereka ini juga lumayan terhambat dikarenakan cuaca buruk dan mereka khawatir bisa membahayakan tim SAR yang sedang melakukan pencarian. Sempat ditunda tuh pencarian mereka, tapi nggak sekali beberapa kali mengalami penundaan terus dikarenakan memang cuaca buruk kali. Dan walaupun memang mengalami penundaan, keluarga dan polisi pun tetap berusaha dengan opsi lain, dimana mereka ini langsung mengajukan permintaan informasi kepada publik dengan cara menyebarkan foto-foto kelima pemuda ini, menempelkan foto-foto mereka di jalanan, dan dari sinilah calon saksi mulai disaring. Karena ketika informasi seputar hilangnya kelima pemuda ini disebar di seluruh kota, adalah nih satu saksi yang datang ke kepolisian bernama Joseph Stones. Nah, Joseph Stones ini berusia 55 tahun dan pada saat kejadian dia ini berniat untuk mengunjungi kabinnya yang berada di lereng gunung pada tanggal 24 Februari itu. Bapak Joseph ini bermaksud pergi ke kabinnya untuk membersihkan kabinnya karena keluarganya ada yang mau datang. Gak cuma membersihkan kabin aja, tapi dia ini juga ingin membersihkan jalur yang bersalju supaya tidak menghalangi perjalanan mereka ke kabin dia. Dan setelah beberes dia mau balik ke rumah nih. Tapi sayangnya di tengah perjalanan, tepatnya jam 5:30 sore, mobilnya Pak Joseph yaitu VW Beetle terjebak di sebuah lubang yang lumayan dalam dan berusaha untuk membebaskannya. Tapi waktu turun dari mobil dan mencoba mendorong mobil itu, Pak Joseph ini kena serangan jantung ringan. Gak mikir lama-lama lagi, Pak Joseph langsung masuklah ke dalam mobil karena dia berpikir inilah jalan terbaiknya untuk bisa selamat. Masuk dia dalam mobil, ditutupnya pintu, dinyalakannya lampu panas. Dia mencoba tenang dengan berbaring di mobilnya dan berharap mendapatkan bantuan. Nah, terus udah berjam-jam di sana, sekitar jam 11:30 malam, Pak Joseph ini melihat ada 4 lampu yang menandakan ada 2 mobil yang berjalan beriringan. Pak Joseph ini lihat dari atas. Nah, mobil itu ada di bawah. Kan karena memang jalannya bergelombang kan. Atau saya berpikir akhirnya ada yang bisa nolongin aku. Dia susun posisi nih supaya bisa meminta pertolongan kepada 2 mobil yang dia lihat di bawah tadi. Dan waktu dia tengok dari spion, betul mobil itu menuju ke arah mobil dia yang lagi terjebak. Tapi sayangnya Pak Joseph ini lupa menyalakan lampu mobil. Jadi mungkin kedua mobil ini nggak ngeh kalau memang ada mobil dan Pak Joseph di situ. Udahnya dia mencoba berteriak minta tolong, tapi juga nggak digubris sama 2 mobil ini. Dan Pak Joseph ini bersaksi bahwa 2 mobil yang dia lihat itu, mobil di depannya ini berisi ada sekelompok pria dan anehnya ada wanita yang sedang menggendong bayi. Sementara mobil di belakang itu adalah mobil pickup dan
Dan ditambah lagi pada saat mobil tersebut lewat, Joseph dengan sangat jelas mendengar suara orang minta tolong. Dan pada saat ditanyai juga sebenarnya si Joseph ini juga agak nggak begitu yakin dengan apa yang dia dengar. Karena dia pun pada saat itu lagi nahan sakit juga gara-gara jantungnya ya kan. Nah dah lah kan nggak sampai di situ aja. Kan lewat aja mobil ini, nggak sempat nyelamatin si Joseph. Dah lah dari situ pasrah Joseph. Oh ya udahlah ya ampun, mereka mungkin nggak denger aku atau nggak lihat aku ya. Tapi jam 1.30 nih 2 jam kemudian Joseph yang masih terbaring dalam keadaan lemah itu terbangun dikarenakan ada senter yang mengarah ke wajahnya dan juga disambut suara siulan kayak gitu. Ya ada keluar lagi gitu. Tapi memang karena dalam keadaan gelap si Joseph ini pun nggak tahu siapa orang di balik senter itu. Dan ketika si Joseph ini mengatakan, "Pak, tolong aku, tolong," sambil mau nangis gitu pergi orang ini. Dan pada saat itu dikarenakan Joseph udah lemah kali, dia nggak sanggup bangun, dia nggak sanggup ngelihat kemana arah orang itu pergi. Dan akhirnya tertidur lagi ini si Joseph. Sampailah akhirnya mobil Joseph ini kehabisan bensin. Kan dinyalakan terus kan pemanasnya. Akhirnya setelah sedikit pulih, Joseph pun menguatkan diri untuk keluar dari mobil, jalan balik nih ke kabinnya yang berjarak sekitar 8 mil untuk meminta pertolongan. Dan ketika dia keluar dari mobilnya berjalan kurang lebih 20 meter disitulah dia melihat ada mobil Mercury Montego tadi. Tapi pada saat itu si Joseph karena memang udah lemah kali butuh pertolongan, dia tidak mendekati mobil itu Yang dia tahu pada saat itu ya udah mobil itu kayaknya nggak ada orang. Dia ngelengos aja jalan karena memang dia ini juga butuh pertolongan gitu Nah diduga mobil yang memang ditemukan sama si Joseph itu adalah mobilnya si Jack. Dan kemungkinan 5 orang ini baru saja keluar dari mobil itu 20 meter padahal itu nggak begitu jauh kan. Nah itu saksi pertama. Saksi kedua. Nah saksi kedua ini datang dari seorang wanita yang bekerja di sebuah toko sembako di kota Brownsville, kota yang terletak 30 mil dari mobil mereka ditemukan, di mana dia melaporkan bahwa dia ini melihat kelima pemuda yang foto-fotonya lagi tersebar di luar itu sekitar jam 2 siang pada tanggal 25 Februari. Dan katanya dia itu melihat Jack dan Bill masuk ke tokonya menggunakan telepon, sementara ketiga teman yang lain duduk di sebuah pickup berwarna merah di tempat parkir di luar Dan kesaksian dari wanita ini pun dikuatkan oleh bosnya, karena bosnya juga melihat kalau si Jack sama Bill itu menggunakan telepon toko mereka. Dan polisi menganggap wanita ini adalah saksi yang kredibel. Tapi keluarga para pria ini nggak percaya apa kata cewek ini karena mereka meragukan kebenaran yang dikatakan cewek ini. Khususnya keluarga Jack mengatakan nggak mungkin si Jack itu menggunakan telepon. Kenapa? Karena memang Jack ini mengalami kesulitan untuk menggunakan telepon Bahkan dulunya sempat abang Jack ini bertanggung jawab atas perilakunya si Jack yang nggak bisa gunakan telepon. Karena memang Jack tuh nggak bisa pakai telepon sendiri gitu. Nah dikarenakan putus asa, bantuan cenayang pun digunakan oleh pihak keluarga untuk bisa membantu polisi untuk melakukan pencarian. Meskipun memang ada protes dari beberapa keluarga yang lain. Tapi terlepas dari itu, petunjuk dari media ini hanya mengarah ke sebuah kasus penculikan yang sepertinya kayak dibuat-buat gitu dan tidak mengarah kemanapun. Investigasi pun akhirnya hanya menyisakan banyak pertanyaan. Nah ada juga isu lain yang mencuat yang mengatakan si Gary ini kayaknya sudah mengenal beberapa orang di Forbes-Town. Kemudian si Gary ini mengajak teman-teman dekatnya ini untuk mengunjungi kawannya di Forbes-Town tadi. Barulah akhirnya mereka ini berbohong kepada keluarga mereka dengan mengatakan mereka ini mau nonton pertandingan basket, padahal enggak Dan spekulasi ini makin dikuatkan oleh tim kepolisian, di mana tim kepolisian berspekulasi bahwa sepertinya pria-pria ini memutuskan untuk mengunjungi temannya Gary kemudian tersesat. Hujan di mana pada saat itu mereka mencoba menaiki celah gedung, kemudian panik, kemudian tersesat gitu. Tapi balik lagi, keluarga pada nggak setuju karena anak-anak mereka ini sama sekali tidak menyukai alam terbuka. Ditambah lagi mereka tahu akan ada pertandingan bola basket yang memang mereka tunggu-tunggu dari lama. Dan selanjutnya juga anggota keluarga Ted dan Bill menceritakan bagaimana kedua anaknya ini sangat benci dengan alam terbuka dan bahkan mereka lebih memilih untuk tinggal stay di rumah, nggak kemana-mana. Padahal seluruh keluarga mereka ini keluar berpiknik untuk berkemah. Mereka nggak mau ikut, mending aku di rumah aja. Dan ketika tim kepolisian menghubungi temannya si Gary yang ada di Forbes-Town, mereka menyatakan bahwa mereka tidak dikunjungi Gary ataupun teman-teman Gary yang lain. Bahkan saking tim kepolisian ini bingung wakil deputi mereka pun mengatakan kasus ini sangat-sangat aneh. Seiring berjalannya waktu, kematianlah yang menjadi kemungkinan terbesar dalam kasus ini. Sulit untuk menemukan kelima orang ini. Ini sudah pasti. Gitu katanya. Dan dikarenakan pencarian mereka ini tidak berbuah hasil, berbulan-bulan gak ditemukan Saksi diperiksa, nihil. Cenayang ditanya, nihil. Dikunjungi tempat-tempat sekitar hutan, gak ada. Sampailah akhirnya di akhir pekan di bulan Juli mereka ditemukan.
Jadi Wak, di hari Sabtu pada tanggal 4 Juni 1979, pada saat itu ada sekelompok geng motor yang lagi melakukan perjalanan dan memutuskan untuk beristirahat sebentar di sebuah taman hutan yang memang sudah ditinggalkan. Berharap mereka ini bisa bersantai sejenak, mereka malah disambut oleh bau yang sangat aneh. Dan setelah mereka ini mencoba mengikuti bau tersebut, mereka pun menemukan ada trailer besar setinggi 60 kaki dengan jendela yang pecah. Dan setelah mendekati trailer tersebut, mereka menemukan sebuah mayat yang setelah diidentifikasi itu adalah Ted, di mana mayat Ted ini ditemukan terbaring di atas tempat tidur susun dan dibungkus 8 lapis selimut, dan di meja samping tempat tidur itu ada cincin, kalung, dan dompet milik Ted. Dan juga ditemukan ada jam tangan emas, di mana jam tangan berwarna emas ini bukan milik kelima pemuda ini. Kaki Ted ini ditemukan sangat beku. Ted juga tidak menggunakan sepatu dan sepatunya pun nggak ada di dalam trailer. Selain itu juga ditemukan ada selusin kaleng ration, ini makanan kaleng angkatan militer yang sudah kosong di lantai, dan beberapa ini sudah dibuka dengan menggunakan pembuka timah milik tentara. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, sepertinya Ted ini sudah bertahan selama 13 minggu di dalam trailer, kemudian perlahan-lahan kelaparan dan mati kedinginan di sana. Hal ini dikatakan polisi berdasarkan pertumbuhan rambutnya Ted. Dan penemuan ini pun semakin banyak menimbulkan pertanyaan, di mana tempat trailer ini ditemukan berjarak sekitar 19,4 mil dari mobil mereka ditemukan, yang berarti bahwa si Ted ini harus berjalan kaki sejauh 32 km atau sekitar 20 mil di tumpukan salju setinggi 15 cm hanya untuk mencapai trailer itu. Meskipun ada korek api, buku, kertas, dan furniture yang lain yang gampang terbakar di dalam trailer itu, tidak ada upaya si Ted ini untuk menyalakan api. Dan yang lebih aneh lagi, tangki propana yang digunakan sebagai bahan pemanas trailer itu penuh, belum dinyalakan sama sekali. Bahkan deputi di sana mengatakan Ted hanya cukup menyalakan tangki propana itu untuk bisa bertahan hidup, tapi nggak dinyalain ya. Dan juga nih, ditemukan ransum makanan kaleng yang berada di gudang penyimpanan di luar trailer masih penuh, dan loker tempat disimpannya ransum ini nggak dikunci, penuh sama jatah makanan, Bahkan mereka memperkirakan dengan kapasitas makanan sebanyak itu 4 orang ini bisa bertahan hidup berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, tapi nggak tersentuh sama sekali. Dan satu penemuan terakhir yang makin membingungkan adalah sepatunya Gary Mathias. Sepatu Gary Mathias ada di situ, tapi Gary-nya nggak ditemukan. Nanti nih aku kasih tahu, karena memang Gary ini adalah salah satu orang yang tidak ditemukan sampai sekarang. Sepatu Gary Mathias ada dalam trailer itu bersamaan dengan mayatnya si Ted. Dan polisi juga sempat berspekulasi sepertinya si Ted ini mengambil sepatunya Gary, walaupun memang sepatu itu agak besar, untuk bisa membawanya jalan ke atas trailer itu dan kemudian meninggal di sana. Ted ditemukan, dan 2 hari kemudian sisa-sisa kerangka ditemukan di 4,5 mil atau sekitar 7 km bagian selatan dari tempat trailer itu ditemukan. Dan tulang-tulang itu sudah tersebar oleh hewan tapi masih bisa diidentifikasi, dan itu adalah tubuh milik Jack dan Bill. Kemudian 2 hari setelah itu, sisa-sisa dari kerangka tubuhnya Jackie pun ditemukan 2 mil atau 3 km dari keberadaan trailer oleh ayahnya sendiri yang juga telah bergabung dengan tim SAR untuk mencari anaknya. Keadaan tulangnya si Jack ini juga sama seperti Bill dan Jack, sudah berserakan, tapi mereka berhasil mengidentifikasi bahwa ini adalah mayatnya Jackie setelah mereka menemukan jeans dan sepatunya Jackie. Nah udah, Ted ditemukan, Jack, Bill ditemukan, Jackie ditemukan, Gary kemana? Setelah keempat teman yang ditemukan, polisi beserta keluarga tetap mencari keberadaannya Gary, walaupun juga mereka pasti tahu mungkin Gary juga bernasib sama seperti keempat teman lainnya, tapi tidak ada sisa-sisa dari Gary Mathias yang bisa ditemukan. Polisi pun juga sempat mengeluarkan beberapa deskripsi dari tubuhnya si Gary seperti bentuk gigi ke beberapa rumah sakit dengan harapan barangkali mereka menemukan jenazah yang tidak diidentifikasi, tapi sayangnya hasilnya nihil. Dan keluarga sudah pasrah. Keluarga pun beranggapan sepertinya nasib Gary ini sama seperti keempat teman yang lain, tanpa uang, tanpa teridentifikasi, dan yang paling penting kalian ingat kan, Gary ini mengidap skizofrenia dan dia tanpa obat yang memang harus dikonsumsi setiap hari. Dan sampai saat ini pun Gary tetap dinyatakan hilang dan mungkin tersesat di lereng gunung yang secara tragis merenggut nyawa keempat temannya. Dan memang kasus Gary Mathias ini masih menyimpan banyak misteri. Meskipun kasus dari keempat temannya ini sudah ditutup, tapi keluarga dari Gary Mathias ini dibiarkan menggantung selama puluhan tahun.
Tapi di luar dari kemana si Gary ini, yang jelas kasus ini menyimpan banyak sekali pertanyaan. Seperti kenapa mereka harus meninggalkan mobil mereka, terus berjalan kaki ke arah gunung, tinggal di trailer, banyak persediaan makan nggak dimakan, ada pemanas nggak dinyalakan. Banyak kali teka-teki dari kasus ini, Wak. Dan salah satu pertanyaan terbesar yang tersisa adalah, kenapa pria-pria itu bisa ada di trailer itu? Dan salah satu teori yang paling jelas adalah, sepertinya mereka ini tersesat dikarenakan salah mengambil jalan pulang. Tapi mereka menolak untuk kembali ke jalan sebelumnya. Karena memang hal ini sering terjadi di beberapa kasus-kasus orang hilang, Wak. Di mana ketika seseorang tersesat, mereka akan memilih untuk tetap maju ke depan, dibutakan oleh harapan palsu bahwa keselamatan mereka akan tiba. Namun sempat ada kritik, Wak, dari teori ini, di mana penduduk setempat sering mengatakan bahwa mereka nggak mungkin tersesat karena jalan yang mereka lalui ini adalah jalan utama. Kalaupun memang mereka tersesat, mereka nggak perlu keluar dari mobil untuk nyari jalan keluar, karena memang kau tinggal mundur aja, itu jalan pertama kau, nggak bakal kesesat. Itu adalah jalan utama. Itu adalah jalan yang memang tidak sengaja mereka lewati, pasti lewat situ. Dan ditambah lagi, para keluarga dari pemuda-pemuda ini mengatakan mereka tidak percaya bahwa anak-anak mereka ini dengan sukarela keluar berkelana ke jalan pegunungan untuk mencari sesuatu, karena memang itu merupakan ketidaksukaan mereka terhadap alam terbuka. Dan mereka pun dianggap lumayan keras dengan pendirian mereka gitu. Dimana ibunya si Jack berkata, pasti ada kekuatan yang mendorong mereka untuk keluar dari mobil tersebut dan naik ke sana. Mereka ini tidak akan melarikan diri ke dalam hutan seperti sekelompok burung. Kami tahu betul bahwa ada seseorang yang memaksa mereka untuk melakukan itu. Terus ditambah lagi, ada mobil dibiarkan tidak terkunci dengan jendela terbuka, padahal mobil itu adalah mobil kebanggaan dan kesayangannya si Jack. Meninggalkan mobil kesayangannya ini dalam situasi tidak aman itu pasti bukan kebiasaannya si Jack. Kondisi mobil pun menjadi pertanyaan, Wak, karena memang undercarriage atau bagian bawah mobil itu mulus, tidak rusak sama sekali. Padahal itu mobil lumayan rendah, sama diisi 5 orang yang berat-berat lagi. Nah, dari sini polisi berspekulasi sepertinya saking sayangnya si Jack sama mobilnya ini, Jack mengemudikannya dengan sangat hati-hati, dan dia ini sudah khatam dengan jalan tersebut. Maka dibilang nggak mungkin mereka ini kesasar, karena kalau memang si Jack itu nggak tahu jalan itu, pasti setidaknya ada sedikit baretan dari bagian bawah mobilnya si Jack kan. Ini nggak ada sama sekali. Dan semua ini pun akhirnya mengarah ke satu pertanyaan lagi. Jika memang mobil ini dalam keadaan baik, nggak rusak, nggak kehabisan bahan bakar, terus kenapa ditinggalkan? Nah, kalian masih ingat dengan kesaksiannya Joseph, Pak Joseph yang kena serangan jantung tadi? Dimana dia mengatakan pada saat dia berbaring di mobilnya, dia melihat ada 2 mobil yang berisi sekelompok pria beserta wanita dengan bayinya, dan sebuah mobil pickup serta pembawa senter hantu tadi. Joseph kembali bersikeras bahwa pada saat itu dia betul-betul mendengar ada seseorang yang meminta bantuan. Ditambah lagi kesaksian dari si Joseph ini hampir sama dengan kesaksian cewek kedua, karena melihat pickup yang berisi 3 orang yang katanya fotonya ini sama seperti foto kelima pemuda ini. Nah, selain urusan mobil, Wak, kenapa orang ini harus memilih untuk berjalan kaki sejauh 20 mil atau 32 km mendaki lereng gunung hanya untuk mencapai trailer? Dan ketika sudah sampai di sana, kenapa mereka ini tidak memanfaatkan fasilitas yang ada di sana seperti pemanas dan ratusan lusin makanan kaleng, dan membiarkan makanan kaleng itu nggak tersentuh? Kenapa? Dan jam tangan siapa yang berada di samping tempat tidur di mana mayatnya si Ted ini ditemukan? Dan kenapa orang-orang ini sepertinya berpencar dan berlari keluar dari trailer itu? Itu jadi tanda tanya besar, Wak. Dan akhirnya diasumsikanlah sepertinya begitu mereka ini menemukan trailer, ketiga dari mereka ini mencoba memecahkan jendela tersebut untuk bisa masuk ke dalam trailer. Dan mereka pun sepertinya menemukan gudang penyimpanan makanan-makanan tadi yang memang dalam keadaan tidak terkunci. Tapi karena memang mereka tahu itu bukan milik mereka takut mencuri. Akhirnya nggak diambil lah itu makanan-makanan itu. Dan akhirnya mereka hanya menggunakan barang-barang yang memang ada di luar, bukan yang di dalam gudang penyimpanan seperti makanan kaleng yang memang lagi ada di luar lah gitu. Itu yang mereka gunakan. Nah, setelah itu sepertinya ketika mereka mengetahui bahwa Ted ini sudah meninggal, mereka mungkin memilih untuk keluar dan mencoba balik lagi nih ke tempat mobil mereka dengan rute yang berbeda, Wak. Bukan rute yang manjat gunung, tapi rute darat, rute luar. Terus akhirnya karena kehabisan bahan makanan,
kelaparan, kedinginan, amatilah di situ. Oke lah misalnya mereka berempat kayak gitu. Terus Gary Matias gimana? Karena memang hanya sepatunya aja Wak yang ditemukan. Dan misteri hilangnya Gary Matias pun masih menjadi pertanyaan besar sampai sekarang Wak. Dan sampai sekarang pun sama, Gary Matias belum ditemukan. Entah masih hidup, ya udah meninggal sih, mungkin kan udah lama. Tapi wallahu alam gitu loh Wak, di mana? Kawan-kawannya udah lah ya kan, mayat ditemukan udah mati. Ini dia enggak. Dibilang masih hidup entah, dibilang mati pun entah gitu. Dan memang sampai akhirnya kasus dari Gary Matias bersama keempat temannya ini masih menjadi misteri terbesar dan belum bisa terpecahkan sampai sekarang. Dengan hanya sedikit liputan media seputar kasus ini, kita pun dibiarkan berspekulasi soal apa yang terjadi dengan mereka. Gary pun masih menjadi orang hilang sampai hari ini, dan kasus mereka ini menjadi kasus sedingin salju yang turun di lereng-lereng gunung di malam naas dan tragis itu, yang sampai akhirnya merenggut nyawa keempat temannya Gary. Oke Wak, jadi itu tadi kisahnya, gimana menurut kalian? Aku pengen kali dengar pendapat kalian seputar kasus ini. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kelima pemuda ini? Apakah mereka ini dirampok? Atau mereka ini ditawan? Atau mungkin Gary Matias yang menumbalkan keempat teman ini dengan sekelompok yang tidak kita ketahui? Tolong sekali tulis komentar kalian dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah Wak ya, please. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye.